Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 6 November, dalam pekan biasa yang ke-31. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk rahmat yang melimpah yang kami rasakan daripadamu sampai saat ini. Kini hadirlah bersama kami. Semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami pada kebenaran sabdamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada ungkapan yang sering kita dengar dan mungkin juga kita hidupi yang mengatakan seperti ini, "Segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya." Kita bisa melihat dalam kehidupan kita bahwa memang uang menjadi sangat penting dan menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan dari kehidupan kita. Kebutuhan sandang, pangan, papan kita sangat tergantung dengan keberadaan uang. Kita pergi kemana-mana cukup butuh uang. Kita pergi ke mall, kita pergi jalan-jalan, kita pergi makan juga butuh uang. Bahkan kita parkir mobil atau motor sekalipun kita butuh uang. Dan bahkan kalau kita ke tempat umum dan kita menggunakan toilet juga butuh uang. Untuk berderma, membuat kebaikan, untuk pergi ke gereja juga membutuhkan uang. Untuk membantu orang lain juga membutuhkan uang. Maka uang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Yesus tahu bahwa mamon adalah salah satu godaan yang akan dihadapi oleh para murid. Karena mamon, orang bisa merusak relasinya dengan orang lain. Karena mamon, orang bisa berlaku tidak adil. Karena mamon, orang kemudian jatuh kepada kebohongan dan meninggalkan kejujuran. Karena mamon, bahkan orang bisa meninggalkan imannya. Karena mamon, orang bisa jatuh dalam dosa-dosa berat, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja menjadikan mamon sebagai Tuhan. Inilah yang dikritik dan diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu mamon dan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini sekali lagi mengingatkan kita untuk hati-hati. Mamon hanyalah sarana untuk mendekatkan kita kepada tujuan hidup kita. Jangan sampai mamon menjadi orientasi hidup kita. Yesus tidak melarang kita untuk menjauh dari mamon. Yesus mengatakan dalam Injilnya, "Ikatlah persahabatan dengan mamon." Dalam arti menggunakan mamon dengan sangat bijaksana. Jika orang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hal-hal duniawi ini, ia akan dipercayakan pada harta surgawi.
Karena orientasi kita adalah tujuan yang lebih baik. Kita menggunakan mamon, uang untuk mendukung kita supaya sampai kepada tujuan yang lebih mulia. Sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, dengan Injilnya hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati. Kita menggunakan mamon sebagai sarana yang mengantar kita pada tujuan yang lebih mulia, yakni kesatuan dengan Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini mengajar kami untuk semakin bijaksana menggunakan mamon yang ada pada diri kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami senantiasa mampu untuk mengendalikan diri kami dan senantiasa mengarahkan pandangan dan hidup kami dalam tangan pengasih-Mu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Tandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.